兄可否将他日后必成绝顶高手啊？这等声势。猛不送。诸位要走，诸位若要插手，快走吧！过于诡异，不似正道。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita akan melanjutkan Tonghua Babang Wanglin nih. Wah, kali ini seru sekali guys. Kalian semua bakal terkejut apa yang bakal terjadi di akhir-akhir. Pasti pada nggak nyangka. Oke, Mimin kasih sedikit info. Jadi si Wanglin nanti akan bertarung melawan semua leluhur yang ada di sana guys, di Sekte Yuntian. Buset, solo melawan squad nih bos, bukan squad malah satu kampung. Seru nih. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat kan si Wanglin yang berusaha memurnikan pil tingkat 7 yang dia dapat dari tongku pil kecilnya dengan tujuan ingin menerobos ke Nazgûl Soul. Pada akhirnya dia berhasil dan langsung mengacaukan pernikahan yang ada di sana. Satu arena pun dihancurkan dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Semua lapangan di sana hancur, semua tempat bergoncang besar. Tian Yichandran yakin ini pastilah sosok kuat yang sedang menerobos. Jadi dia pengen bertemu sosok ini. Tapi sepertinya reaksi dari para tetua Sekte Yuntian itu tidak senang. Mereka langsung mengeceknya, tapi kekuatan begitu dahsyat membuat mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Limuan ingin melihat sosok kekasihnya, tapi langsung dihentikan oleh Zheng Wei. Zheng Wei pastikan hari ini sosok temanmu ini akan dibantai habis. Ledakan tidak kunjung berhenti. Sungguh kekuatan yang dahsyat memancar ke atas langit dan tuar. Muncullah sosok Lord Wanglin kita yang langsung menggunakan kekuatannya untuk menekan Zheng Wei di hadapan semua orang guys. Mantap. Wanglin membukakan jalan untuk Muan supaya dia bisa berjalan ke sampingnya. Si Muan dengan perasaan yang begitu senang tidak kunjung berhenti tersenyum. Perlahan dia berjalan mendekati Wanglin, sembari mereka mengingat atau flashback masa lalu guys. Masa lalu dari awal mereka bertemu, menjalani semua petualangan, suka dan duka yang begitu indah. Wah, kedua sejoli ini cocok banget ya guys. 不知柳兄可否将他日后必成绝顶高手啊？这等声势。Zheng Wei yang murka, dia mencoba menyerang si Muan dari belakang. Tapi sayangnya serangan lemah seperti itu tidak ada yang berefek. Sebaliknya Zheng Wei itu diserang sampai jadi abu. Mantap. Kena karmanya dia guys. Sang ayah yang tidak terima juga mencoba melawan, itu sama saja. Dibuat sama Lord Wanglin kita, auto jadi debu cuma dalam waktu sepersekian detik. Dan Lord kita yang berhati dingin, ternyata bisa tersenyum dan jatuh cinta juga ya guys. Yes. Padahal awalnya Mimin kira Tonghua 1 ini tuh nggak ada romance atau nggak ada scenes romantisnya gitu. Ternyata ada juga ya kan. Wanglin memperingatkan kepada semua sekte agar jangan ikut campur, karena ini merupakan dendam pribadinya dengan Sekte Yuntian. Kalau berani ikut campur, tidak segan-segan dia bantai habis. Segera semua sekte lain itu kabur dari sana. Tapi para tetua dari Sekte Yuntian, tentu mereka tidak tinggal diam dong. Di sini mereka berusaha menjelaskan, Sekte Yuntian selalu memperlakukan Limuan dengan baik. Perkara masalah pernikahan mereka, itu cumalah kesalahpahaman dan cumalah sebuah bentuk koneksi. Jadi sang tetua meminta untuk mereka berdamai. 猛不送。诸位要走，诸位若要插手，
Tapi bagi Wang Lin tiada kata damai, dia mengungkit masa lalu kebusukan Cheng Wei yang menghabisi banyak murid dan melakukan banyak dosa. Tapi para tetua itu cuma diam doang, tidak ada satupun yang ingin bertindak mengadili dia. Sehingga Wang Lin pun menyerang para tetua dengan pedangnya. Dia mengajak semua tetua di sana untuk bertarung. Kesaktian Wang Lin membuat para tetua pun terpental. Tapi mereka masih mencoba melawan, guys. Kelima tetua di sini berada di ranah puncak mereka. Akan lebih baik untuk kabur saja, saran si Muan. Tetapi Wang Lin tidak takut. Dia ingin menghabisi mereka yang tidak tahu diri ini. Sehingga tuar. Tiba-tiba muncullah sosok kuat yang menahan serangannya Wang Lin. Namanya adalah Chen Pailing, pendiri dari Sekte Yuntian. Nah, ini baru kuat nih guys, berada di ranah puncak Yuan Ying atau biasa kita sebut sebagai Nasken Soul. Tapi mereka memperhatikan, walaupun si Wang Lin masih berada di tahap awal Nasken Soul, tapi dia memiliki harta-harta kuat dan harta-harta yang aneh. Tentu itu membuat para tetua tidak berani meremehkan dirinya dong. Kelima leluhur pun bersiap membentuk formasi pembantai surgawi. Segera formasi raksasa pun dibentuk. Guntur badai menggelegar begitu mengerikan. Dipercaya formasi ini bisa membantai praktisi di puncak Nasken Soul sekalipun. Si leluhur pun mengontrol kekuatan serangan, yaitu sebuah ruang hitam yang bisa menghisap apapun. Wang Lin membalasnya menggunakan serangan guntur merah. Tetapi hal tidak disangka-sangka terjadi. Ternyata formasi pembantai Yuntian ini bisa mengikat kekuatan gunturnya Wang Lin. Wah, boleh-boleh juga nih. Apakah Wang Lin bisa melawannya, guys? Di satu sisi, Wang Lin juga merasa formasi satu ini tidak bisa diremehkan. Karena untuk pertama kalinya serangan guntur merahnya itu dihisap ke dalam lubang kekosongan. Para tetua pun semakin yakin bocah satu ini akan dibantai. Formasi tingkat tinggian tidak tertandingi, kata mereka, guys. Tapi apakah benar demikian? Kelima tetua pun menggunakan serangan pembantai bertubi-tubi. Wang Lin diserang dengan kecepatan tinggi, tetapi semuanya bisa dia hindari. Karena sudah seperti ini, Wang Lin menggunakan bendera perang kunonya. Nah lo, dengan bendera ini, dia melancarkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Saking saktinya, formasi pembantai Sekte Yuntian para leluhur itu perlahan diretakkan dan dihancurkan. Gila. Udah salah ngeremehin orang mereka kan? Wang Lin pun memperkuat serangan gunturnya. Dia melancarkan langsung ke arah sang leluhur. Itu membuat mereka tidak berkutik, tidak bisa bertahan, dan akhirnya terpental, terluka parah. Kelar sudah. Dengan ini jelas, Lord Wang Lin lah yang menang, guys. Para leluhur pun bertanya-tanya, apa tujuan Wang Lin? Kenapa dia datang mengacau ke Sekte Yuntian? Kalian tebak apa reaksi dan jawaban Lord kita, guys? Yes, ternyata Wang Lin pengen menguasai Sekte Yuntian ini. Wadidaw, auto kagetlah semua orang di sana, ya kan? Chen Pailing sebagai ketua sekte auto tidak terima, ingin membantai Muan. Tetapi langsung Wang Lin balas, sampai dia meninggoy di tempat. Nah lo, Wang Lin pun mengancam, guys, kepada mereka semua agar menyerahkan darah jiwa atau bakal dia bantai langsung. Jadi darah jiwa itu merupakan semacam kontrak darah yang kalau si tetua melawan, dia bakal langsung meninggoy, guys. Contohnya kan si Li Kuo kemarin, dia ingin menyerang Wang Lin tetapi selalu digagalkan karena tidak bisa. Tapi para leluhur tidak mau, guys. Mereka tidak sudi.
Bahkan jikalau harus mengorbankan nyawa sekalipun, tidak akan menyerahkannya namanya darah jiwa. Karena sekalinya darah jiwa diberikan, itu sama saja mereka menjadi budak. Udah gitu, budak yang tidak bisa melawan pula. Ya, udah seperti ini. Maka tidak ada pilihan bagi Lord Wanglin agar menggunakan cara pembantaian. Dia pun melancarkan guntur surgawi yang sangat sakti. Satu daerah di sana auto dipenuhi oleh guntur merah. Tapi di satu sisi, dia masih memberikan kesempatan. Bagi kalian yang masih ingin hidup, maka cepatlah berhenti sekarang. Kalau tidak akan langsung kubuat jadi abu. Tentu melihat kekuatan Wanglin yang tidak terbendung, membuat para leluhur serta para tetua tidak berkutik guys. Dengan ini mereka mau tidak mau harus menyerahkan darah jiwanya. Mantap kan? Sehingga dengan ini pun resmilah Lord kita Wanglin menjadi penguasa dari sekte Yuntian. Gila-gila keren. 云天宗上下，众府康熙这府天，黄毛很是好奇。 Singkat cerita, setelah pertarungan yang begitu panjang, Wanglin ternyata mengalami luka dalam yang cukup parah. Dia harus segera menyembuhkan diri dan membutuhkan perlindungannya Muan. Proses penyembuhan pun dilakukan. Tetapi jiwanya Wanglin yang satu lagi begitu lemah. Yang ternyata guys, dirinya gagal membentuk klon sepenuhnya. Hanya bisa membentuk klon Nazgûl sementara. Ini tentu berbahaya ya guys. Kalau tadi dia bertarung terlalu lama, bisa-bisa Wanglin menghancurkan kultivasinya, bahkan parahnya bisa meninggoy. 我结营并未成功，怎么会这么虚弱？师兄， Tapi tenang saja, selama Wanglin diberikan waktu lebih lama dan diberikan pil penyuam penyembuh, maka jiwa klonnya itu bisa disembuhkan kembali. Nah, kebetulan di sini ada si Muan ya kan, jadi pasti bisa lah. Singkat cerita, 10 hari sudah berlalu, jiwanya Wanglin berhasil dipulihkan. Karena hubungan si Wanglin dengan Muan sudah cukup dekat, maka Wanglin akan menceritakan semua rahasia dia guys. Jadi dia menceritakan masa lalunya yang sangat menyedihkan. Sampai-sampai orang tuanya dihabisi di depan matanya dan jiwa mereka dipenjara. Semuanya Wanglin ceritakan kepada dia. Dan sekarang dirinya berniat untuk balas dendam. Jadi dia harus kembali ke kampung halamannya guys. Wanglin sempat mengajak Muan untuk ikut dengannya, tetapi Muan menolak karena dia harus menyempurnakan ramuan tingkat 6 atau tingkat lebih tinggi lagi supaya bisa membantu si Wanglin di masa depan. Nah, inilah sosok istri idaman ya kan, sangat mensupport suaminya. Hihi. Untuk semua masalah di sekte akan Muannya urus, mantap. Di sisi lain, para tetua dan leluhur yang sudah berbaris berkumpul, sebenarnya mereka masih kurang senang akan kehadiran Wanglin. Tapi kan gak ada pilihan guys. Mereka harus memberi hormat kepada Muan. Di sini Muan akan mewakili Wanglin sebagai penguasa sekte sementara. Wanglin pun muncul dengan sosok yang kuat, sembari dia mengeluarkan darah jiwa dari para tetua dan para leluhur. Darah jiwa tersebut pun dia berikan kepada si Muan dengan tujuan kalau semisal mereka berani macam-macam, maka si Muan bisa menghabisi mereka secara langsung. Muan untungnya orang yang baik guys. Dia berjanji akan memberikan para tetua pil penambah hidup buatannya. Dengan pil ini bisa menambahkan umur selama 50 tahun. Bahkan dia berjanji akan mengabalikan semua jiwa darah mereka setelah 500 tahun. Lama juga itu mah. Pil yang begitu sakti membuat ketua alkemis terkejut. Karena pil tingkat 5 dimurnikan oleh Muan seorang diri, tentu sungguh pencapaian luar biasa ya kan? Dengan janji-janji manisnya si Muan otomatis membuat para tetua bisa merasakan lebih tenang dan senang guys.
Muan menjadi berkah untuk mereka juga. 被照顾一二。还望各位前。 Para tetua pun berjanji akan menjaga si Muan selama 500 tahunan. Jadi si Wang Lin tidak perlu khawatir. Mantap, kayak gini kan enak guys, ya enggak? Daripada saling benci, saling bertarung. Wang Lin menatap kejauhan, tepatnya ke arah Feng Huayan, yaitu sang musuh bebuyutan yang akan Wang Lin balaskan dendamnya. Akhirnya ya guys ya, si Wang Lin sudah mencapai ke ranah Naskin Soul. Kalau kayak lupa, Feng Huayan juga sudah mencapai ke ranah Naskin Soul ketika di awal-awal episode. Jadi bisa dibilang untuk sekarang ranahnya si Feng Huayan masih lebih tinggi. Tapi Lord kita dipenuhi oleh harta-harta mantap, sehingga kita bakal mencapai ke pertarungan final atau pertarungan terakhir. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu. Misi Wang Lin menyelamatkan jiwa kedua orang tuanya. 你且放心就是，500小友，你把我等回竟独自炼制而成。 So jangan kemana-mana dulu dong. Kita coba masuk ke bagian spoiler untuk episode 45 Renegade Immortal. Seru nih guys. Jadi nanti kita semua bakal melihat Wang Lin akan melawan monster nyamuk di hutan. Perjalanannya sudah dimulai. Dia juga akan diincar oleh sekelompok assassin yang mengepungnya. Nggak cuma itu, ujung-ujungnya dia akan ketemu lagi dengan si Qiu Seping. Jelas dirinya terkejut karena si Wang Lin sudah mencapai ke ranah yang sungguh tinggi Naskin Soul. Tapi di akhir-akhir kita diperlihatkan Wang Lin sepertinya akan menerobos lagi guys. Dan sekarang dia berniat ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya secara langsung. Yang berarti mungkin kira-kira tersisa beberapa episode lagi sampai kita melihat pertarungan Wang Lin melawan Feng Huayan. Mantap! Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.